Jumpa kembali, saudara-saudara kasih, dalam renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap bentuk penyertaan-Mu bagi kehidupan kami hari lepas hari. Dan jika sebentar kami menghadap kehadirat-Mu, jika sebentar kami ingin membaca, kami ingin merenungkan firman-Mu, Engkau yang sertai apa yang saat ini kami lakukan. Engkau yang berikan kami hikmat untuk kami meresapi firman-Mu, sehingga firman-Mu ini dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Bacaan hari ini saya ambil dari Kolose pasal 3 ayat 7 sampai 10. Kolose pasal 3 ayat 7 sampai 10. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara kasih, dalam dunia medis ada penyakit mental yang bernama hoarding disorder. Nah, orang-orang yang mengidap penyakit mental hoarding disorder adalah orang-orang yang selalu menimbun barang-barang bekas yang ada di sekitarnya. Mereka selalu punya pemikiran bahwa kayaknya tempat ini masih bisa dipakai lagi deh. Kayak botol plastik Aqua ini masih bisa dipakai. Kayak botol plastik ini masih bisa dipakai. Dan lain sebagainya. Dan biasanya orang-orang yang mengidap penyakit mental ini mereka akan stres dalam hidupnya, karena mereka memiliki kecemasan yang sangat tinggi terhadap barang-barang bekas tersebut, dan barang-barang itu terkumpul dalam satu ruangan penuh dan membuat tidak nyaman dalam hidupnya, entah itu karena bau, entah itu pengap, kotor, dan lain sebagainya. Sampah dalam arti fisik itu pun bisa membahayakan kualitas kehidupan kita ketika kita menyimpannya dalam ruangan, apalagi sampah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, bacaan kita hari ini Kolose pasal 3 ayat 7 sampai 10. Paulus memang tidak secara gamblang mengatakan tentang sampah yang ada dalam diri kita, tetapi lebih ke arah manusia lama dan manusia baru. Dan hal ini bisa kita kaitkan dengan sampah dalam tanda kutip. Sampah terbagi menjadi dua bentuk atau dua hal. Yang pertama adalah sampah yang bisa didaur ulang, dan yang kedua adalah sampah yang memang benar-benar tidak bisa kita daur ulang dan harus kita buang karena tidak berguna lagi. Sama halnya dalam diri kita masing-masing. Kita mempunyai sampah-sampah yang kita simpan, dan ketika kita menjadi manusia lama, maka kita tetap akan menyimpannya. Tetapi ketika kita menjadi manusia baru, maka kita akan mengontrol sampah-sampah tersebut, memanage sampah-sampah tersebut. Setidaknya perbedaan antara manusia lama dan manusia baru adalah hawa nafsu, saudara-saudara. Manusia lama adalah mereka orang-orang yang dikontrol oleh hawa nafsu. Sedangkan manusia baru tidak dikontrol oleh hawa nafsu, tetapi mengontrol hawa nafsunya. Misalnya, marah. Marah merupakan salah satu emosi yang kita miliki dan tidak bisa kita hilangkan. Saya rasa saudara-saudara tidak mungkin tidak pernah marah dalam hidupnya. Pasti saudara-saudara pernah marah, entah itu kepada keluarga sendiri
entah itu kepada orang lain dan lain sebagainya. Marah itu bisa kita kontrol. Ketika seseorang yang mengikuti hawa nafsunya dan terkontrol atau dikontrol oleh hawa nafsunya, lalu marah itu bisa melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Cara mengungkapkannya yang menjadi masalah. Apakah kita menggunakan kekerasan, kita memukul, atau kita menggunakan kata-kata yang buruk, kita omong kotor, kita maki-maki, ataupun kita memfitnah, atau bahkan sampai kepada pembunuhan. Nah, itu yang menjadi masalah. Ketika kita dikontrol oleh hawa nafsu, maka kita akan melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Marah itu menjadi positif ketika kita mengungkapnya dengan hal yang baik. Misalnya, ketika kita sudah tahu kalau kita ini adalah orang yang pemarah, maka kita akan diam sejenak. Kita akan menarik mundur diri kita, lalu menghela nafas dan menjernihkan pikiran kita. Lalu kita ngomong ke orang lain, sekarang aku lagi marah loh. Kayaknya aku gak terlalu suka dengan perkataanmu. Aku gak terlalu suka dengan apa yang kamu perbuat. Dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh dari sekian banyak contoh yang bisa kita terapkan, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengontrol amarah itu berarti juga kita mengontrol hawa nafsu. Mengontrol hawa nafsu berarti kita memanage sampah-sampah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Contoh lainnya lagi adalah ketika seseorang yang sedang kelaparan. Ketika ia dikontrol oleh hawa nafsu, mungkin ia akan makan makanan sebanyak-banyaknya hingga perutnya kenyang dan akhirnya sakit perut atau muntah-muntah. Orang yang dikontrol oleh hawa nafsu ketika lapar, maka ia menjadi orang yang serakah. Ia menjadi orang yang greedy. Tetapi ketika orang yang tidak dikontrol oleh hawa nafsu, namun mengontrol hawa nafsunya terhadap makanan, maka ia bisa mengatur makan secukupnya sampai perut sudah tahu kondisi untuk tidak bisa dimasukkan lagi kepada dimasukkan makanan dalam perut. Nah, saudara-saudara yang kasih, manusia baru adalah manusia yang percaya kepada Kristus dan manusia yang mengikuti jalan atau perilaku hidup Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Yesus selalu mengajarkan bagaimana ia rendah hati dalam menjalani hidupnya dan ia mengontrol hawa nafsunya. Apakah Yesus tidak bisa kelaparan? Bisa. Yesus bisa kelaparan. Ketika Yesus berada di padang gurun dan dicobai oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti, Yesus tidak mau untuk melakukan itu. Karena Yesus tahu kalau ia melakukan itu, maka ia akan terhasut oleh hawa nafsunya. Tapi dengan kerendahan hati, Yesus tidak mau melakukannya. Dan ia tetap berpegang teguh dengan karakter Allah untuk hidup dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selamat untuk terus membentuk diri kita menjadi manusia baru. Selamat untuk memanage, mengontrol sampah-sampah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Amin.